Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arif. Nomor induk mahasiswa saya 223122025. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Al-Khairat. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama adalah materi mengenai makiyah dan madaniyah, dan kemudian yang kedua materi mengenai nasikh dan mansukh. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian makiyah dan madaniyah. Baiklah, pengertian makiyah dan madaniyah. Setelah mengetahui definisi dan pengertian tentang ulumul Quran, selanjutnya yang perlu kita ketahui sebelum membahas lebih jauh dan mendalam tentang makiyah dan madaniyah adalah pengertian dari makiyah dan madaniyah itu sendiri. Baiklah, kemudian kata al-Makki berasal dari kata Mekah dan al-Madani berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki nisbah sehingga menjadi al-Makki atau al-Makkiyah, dan al-Madani atau al-Madaniyah secara harfiah. Al-Makki atau al-Makkiyah berarti yang bersifat inikah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan al-Madani atau al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang turun di Mekah disebut dengan al-Makkiyah, dan yang diturunkan di Madinah disebut dengan al-Madaniyah. Baiklah, untuk mengetahui dan menentukan ayat-ayat makiyah dan madaniyah, para ulama bersandar pada dua cara utama. Yang pertama yaitu manhaj sima nakli, yang artinya metode pendengaran seperti apa adanya, dan kemudian manhaj kiasi ijtihadi, menganalogikan dan ijtihad. Yang pertama, cara istima nakli didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makki dan al-Madani yaitu didasarkan pada cara pertama, yaitu penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma'sur, kitab asbabun nuzul, dan pembahasan mengenai ilmu Quran. Kemudian yang kedua, cara kiasi ijtihadi didasarkan pada ciri-ciri Makki dan Madani. Apabila dalam surat Makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat Madani atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat itu Madani, dan sebaliknya. Bila dalam satu surat terdapat ciri-ciri Makki, maka surat itu dinamakan Makki, juga sebaliknya. Inilah yang disebut kiasi ijtihadi. Setelah kita mempelajari pengertian makiyah dan madaniyah, kita juga harus mengetahui manfaat apa dan apa feedback yang kita dapatkan ketika kita mempelajarinya. Mempelajari dan mengetahui surat makiyah dan madaniyah banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama adalah untuk dijadikan alat bantu dan menafsirkan Al-Quran. Sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal itu, seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. Kemudian B, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. Karakteristik gaya bahasa makiyah dan madaniyah dalam Al-Quran pun memberikan kepada orang yang mengajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaannya, serta mengatasi apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, mengetahui secara
sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah. Dengan segala peristiwanya, baik pada periode Makkah maupun periode Madinah, sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai tentang nasih dan mansuh. Yang pertama, nas dan ruang lingkupnya. Nas secara bahasa mempunyai beberapa arti. Di antaranya berarti izalatu al-syai'i wa adamuhu, menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Yang berarti naklu al-syai'i, memindahkan, berarti dan menyalin sesuatu, berarti tabdil, penggantian, dan juga berarti tahwil, pengalihan. Sedangkan nas secara istilah adalah mengangkat, yaitu menghapus hukum syarak dengan dalil kitab syarak yang lain. Maksud mengangkat hukum syarak adalah terputusnya kaitan hukum yang mansuh dengan perbuatan mukallaf. Definisi di atas apabila dijelaskan lagi dapat kita tarik beberapa butiran makna yang tersirat, yakni mengenai tentang yang pertama, dipastikan terjadi nas apabila ada dua hal, yaitu nasikh dan mansuh. Kemudian yang kedua, nasikh harus turun belakangan dari mansuh. Kemudian yang ketiga, menilai suatu ayat sebagai penaskah, penas, dan yang lain dinaskan apabila ayat-ayat yang dikontradiktif itu tidak dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama. Sedangkan syarat kontradiksi adanya persamaan subjek, objek, waktu, syarat, dan lain-lain. Al-Nasih pada hakikatnya adalah Allah. Kadang-kadang dimaksud juga dengan ayat yang menaskan, ayat mansuh, sedang mansuh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. Dari definisi di atas jelaslah bahwa komponen nas terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada nasih, harus ada mansuh, dan harus ada yang dibebani hukum, dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Dalam nas diperlukan syarat, yaitu hukum yang mansuh adalah hukum syarak. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang dimansuh dan kitab yang dihapus, atau diangkat hukumnya tidak terikat atau diatasi dengan waktu tertentu. Sebagian ulama ada yang memperluas syarat-syarat terjadi nas, yaitu yang pertama, hukum yang terkandung pada nasih bertentangan dengan hukum pada mansuh. Kemudian yang kedua, yang mansuh harus lebih awal dari nasih. Kemudian yang ketiga, hukum yang dinasih mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Kemudian yang keempat, hukum yang dinasah tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Kemudian yang kelima, hukum yang terkandung dalam mansuh telah ditetapkan sebelum munculnya nasih. Kemudian yang keenam, status nasih mesti sama dengan nas mansuh. Maka nas yang dizanni tidak bisa menasahkan yang qat'i. Tentang tidak sah pula dalil yang bersifat ahad untuk menasahkan dalil yang mutawatir. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kiranya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.